Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Holik Setiawan dan rekan saya Afifah Rizky Aryani dan Nurhaliza Novianti Sania. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi akhlak dan ilmu akhlak. Ajaran akhlak dalam Islam bersumber dari wahyu Allah yang termasuk dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam keseluruhan ajaran Islam, akhlak menempati kedudukan yang istimewa dan sangat penting. Di dalam Al-Quran dan hadis, banyak ayat-ayat yang membicarakan masalah akhlak, baik perkataan maupun perbuatan, yang memberikan pedoman akhlak yang mulia dalam keseluruhan aspek kehidupan. Akhlak bisa dibentuk melalui kebiasaan perilaku yang diamalkan dalam pergaulan semata-mata taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tunduk kepadanya, merupakan ciri-ciri orang yang mempunyai akhlak yang mulia. Nah, ilmu akhlak ialah ilmu yang mempelajari kehendak manusia yang biasa dilakukan dan menentukan baik buruknya seseorang, dan menentukan baik buruknya seseorang dapat dilihat dari akhlak yang dimilikinya. Karena apabila masyarakat berakhlak mulia juga berperilaku baik, maka akan melahirkan bangsa yang baik dan berakhlak mulia. Dan hal ini termasuk akan menyukseskan pembangunan negara. Oleh karena itu, dengan terus mempelajari dan memperbaiki akhlak, kita bisa lebih maju dan lebih sukses dalam menata hidup. Karena perbuatan ini termasuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan mempelajari akhlak, kita akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, apa sih definisi dari akhlak dan apa definisi dari ilmu akhlak? Tujuan manfaat dari mempelajari ilmu akhlak itu apa sih? Dan korelasi ilmu akhlak dengan ilmu-ilmu yang lain itu bagaimana? Nah, di sini kita akan mengetahui dan memahami definisi dari akhlak, definisi dari ilmu akhlak, dan tujuan manfaat dari mempelajari ilmu akhlak. Dan mungkin kita juga akan memahami korelasi ilmu akhlak dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu al-khulq yang berarti perangi, tingkah laku, kebiasaan, dan kelakuan. Menurut istilah, akhlak adalah sifat yang tertanam di dalam diri seorang manusia yang bisa melakukan sesuatu dengan senang dan mudah tanpa adanya suatu pemikiran dan paksaan. Akhlak secara terminologi berarti tingkah laku seorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Nah, definisi dari ilmu akhlak itu sendiri, pengertian ilmu akhlak yaitu ilmu yang membahas tentang hukum-hukum dan prinsip-prinsip yang kita bisa mengetahui berbagai macam keutamaan dan kemudiannya nanti kita bisa diikuti. Juga mengetahui berbagai macam keburukan untuk kemudiannya untuk kita hindari. Ilmu akhlak juga membahas perilaku manusia dari segi apa yang seharusnya dilakukan manusia, menghiasi diri dan keutamaan dan menjauhkan diri dari perilaku buruk dan rendah. Nah, apa sih tujuan mempelajari ilmu akhlak? Pertama, memberikan panduan kepada manusia dalam menentukan perbuatan baik atau buruk. Yang kedua, untuk membersihkan kalbu dari kotoran-kotoran hawa nafsu, dosa, dan maksiat, sehingga menjadi suci dan bersih. Nah, yang poin ketiga, untuk mengarahkan aktivitas kehidupan manusia yang lebih baik dari segala bidang. Nah, apa sih manfaat mempelajari ilmu akhlak? Ada 3 poin nih. Yang pertama, mendapat tempat yang baik di dalam masyarakat. Yang kedua, kita juga akan disenangi orang dalam pergaulan. Yang ketiga, mendapat pertolongan dan kemudahan dalam memperoleh keluhuran, kecukupan, dan sebutan yang baik dari masyarakat. Nah, nah, apa sih korelasi ilmu akhlak dengan ilmu-ilmu yang lainnya? Nah, yang pertama, hubungan ilmu akhlak dengan ilmu tasawuf. Bertasawuf pada hakikatnya merupakan melakukan serangkaian kegiatan ibadah seperti sholat, puasa, haji, zikir, dan lain sebagainya. Yang tujuannya untuk mensucikan diri dari perbuatan yang tercela dan menghias diri dari perbuatan yang terpuji dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, daripada itu, untuk mencapai tujuan dari tasawuf, manusia harus lebih
dahulu memiliki akhlak yang baik, maka tujuan ilmu tasawuf ini, ilmu akhlak dapat membantu seseorang untuk menghilangkan berbagai kotoran hati yang dapat menghalangi pemiliknya dari esensi ketuhanan. Dapat dikatakan juga bahwa akhlak merupakan pintu gerbang ilmu tasawuf. Yang kedua, hubungan ilmu akhlak dengan ilmu tauhid. Ilmu tauhid sebagaimana dikemukakan oleh Harun Nasution mengandung arti sebagai ilmu yang membahas cara-cara mengesahkan Tuhan. Salah satu sifat yang terpenting di antara sifat-sifat Tuhan lainnya. Ilmu tauhid itu pada intinya berkaitan dengan upaya memahami dan meyakini adanya Tuhan dengan segala sifat dan perbuatannya. Nah, ilmu tauhid memberikan landasan terhadap ilmu akhlak, sementara ilmu akhlak memberi penjabaran dan pengalaman dari ilmu tauhid. Dengan itu, tauhid tanpa akhlak yang mulia tidak akan ada artinya. Begitu juga akhlak yang mulia tanpa tauhid tidak akan kokoh. Yang ketiga, ada hubungan ilmu akhlak dengan ilmu pendidikan. Tujuan pendidikan dalam Islam sangat erat kaitannya dengan penyempurnaan akhlak manusia. Dengan diterapkannya pendidikan karakter pada kurikulum, memperlihatkan bahwa pentingnya akhlak bagi setiap individu, karena apabila masyarakat yang berakhlak mulia juga berperilaku baik, maka akan melahirkan bangsa yang baik juga dan berakhlak mulia. Hal ini bisa menyukseskan pembangunan negara juga. Dari materi yang kita bahas tadi, ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu bahwa akhlak sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Akhlak juga merupakan cerminan tingkah laku dari seseorang. Dengan terus mempelajari dan memperbaiki akhlak, kita bisa lebih maju dan lebih sukses dalam hidup. Karena perbuatan ini termasuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini juga dijelaskan hubungan antara akhlak dan tasawuf, tauhid dan pendidikan. Dengan inti dari makalah ini adalah setiap manusia harus memiliki akhlak yang baik sebagai cerminan diri mereka. Nah, demikian pemaparan dari kami tentang akhlak dan ilmu akhlak. Semoga bermanfaat bagi kalian dan kami menyadari bahwa pemaparan ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami butuh saran dan kritik yang membangun dari kalian. Dan apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.